Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Robert ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia SMP kelas 7 bab 6 subbab yang C, yaitu menelaah struktur dan bahasa fabel. Anak-anakku sekalian, dari judulnya saja sebenarnya kita sudah bisa tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menelaah fabel dari dua sudut pandang, yaitu strukturnya, yang kedua adalah dari bahasanya. Kita pelajari yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu tentang menelaah struktur fabel. Nah, seperti yang kita ketahui, fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Biasanya fabel berisi tentang pendidikan moral dan budi pekerti. Fabel sendiri memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan juga waktu. Sementara yang kedua, yaitu komplikasi, berisi tentang konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Komplikasi ini biasanya berjalan dari awal konflik sampai menuju klimaks. Sementara yang ketiga adalah resolusi. Ini adalah bagian yang berisi tentang pemecahan masalah. Sementara yang terakhir, yang keempat adalah koda. Koda ini boleh ada atau boleh tidak di dalam cerita fabel, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan juga pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, kita lanjutkan pada berikutnya ya, yaitu ciri-ciri struktur pada fabel. Dimulai dari cerita dari perkenalan. Perkenalan ini disebut juga dengan orientasi, yaitu isinya adalah pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Kemudian cerita akan bergerak menuju ke atas pada munculnya masalah. Kemudian kita sebut dengan komplikasi yang pertama, yaitu hubungan sebab akibat yang berisi konflik atau permasalahan yang mulai muncul antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Pada konflik pertama ini, muncul masalah akan bergerak semakin naik pada puncak masalah. Puncak masalah adalah komplikasi yang kedua, yaitu bagian konflik yang semula biasa menuju sampai puncak masalah, yaitu klimaks. Nah, setelah sampai pada puncak masalah, pelan-pelan cerita akan menurun menuju pada pemecahan masalah, yaitu resolusi, yaitu bagian yang berisi tentang penyelesaian masalah. Sementara setelah pemecahan masalah, maka cerita itu akan dilengkapi dengan koda. Ini boleh ada, boleh tidak. Koda ini berisi tentang nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Sekali lagi, koda ini boleh ada, boleh tidak. Nah, kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya, yaitu menelaah dari sudut pandang kebahasaannya. Nah, cerita fabel dikisahkan melalui sarana bahasa. Oleh karena itu, fabel juga memiliki karakteristik bahasa yang unik. Berikut adalah kebahasaan yang digunakan pada fabel. Ini ada 5 ya. Yang pertama adalah menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan kata seru. Yang keempat, menggunakan kata sandang. Yang kelima adalah menggunakan keterangan tempat dan waktu. Akan saya jelaskan satu-satu ya. Ini yang pertama, yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Kita mulai dari sinonim terlebih dahulu. Sinonim adalah persamaan atau padanan kata. Contohnya, hari ini Sarkis ikan hiu sedang malas makan. Ia meninggalkan saudaranya. Buli yang sedang asik menyantap seekor tuna. Seperti yang saya garis bawahi dan tandai merah, kata makan dan menyantap mempunyai makna yang sama, kemudian disebut dengan sinonim. Sementara antonim adalah menerangkan kebalikan makna suatu kata, atau biasa disebut sebagai lawan kata. Contoh, Luminar adalah seorang peri yang cantik dan baik hati, mempunyai seorang saudara kandung yang buruk rupa bernama Hana. Nah, tanda yang saya merahi ini adalah cantik, sementara saudaranya buruk rupa. Ini merupakan kebalikan makna atau disebut dengan lawan kata antara cantik dan
buruk rupa. Ini adalah contoh dari antonim. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakannya. Ciri-ciri kalimat langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Jadi setelah tanda petik kemudian ada kalimat, itu bisa dipastikan adalah kalimat langsung. Berikutnya yang kedua adalah kalimat langsung diawali dengan huruf kapital. Sementara yang ketiga, kalimat langsung dan kalimat pengiring dipisah dengan tanda koma. Jadi ini kalimat biasa, kemudian diberikan tanda koma, baru kemudian kutipan kalimat langsung yang dimulai dengan tanda petik. Berikutnya yang keempat adalah kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2. Seperti ini ya, di depan kalimat langsung. Sementara yang kelima adalah cara membaca pada kalimat langsung, intonasinya sedikit ditekan. Contoh kalimat langsung, tiba-tiba ikan itu berbicara, petani, tolong kembalikan aku ke air, aku masih ingin hidup, pinta ikan. Nah, itu adalah contoh tentang penggunaan kalimat langsung ya. Berikutnya yang ketiga adalah menggunakan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh kata seru, oh iya petani, ada satu syarat yang tidak boleh kau langgar. Jika nanti kita mempunyai anak, jangan pernah memberitahu bahwa dia adalah keturunan ikan. Itu adalah contoh penggunaan kata seru. Kita lanjutkan yang keempat ya. Yang keempat adalah penggunaan kata sandang. Ini penggunaan kata sandang ya. Kata sandang berfungsi menentukan kata benda atau sifat. Kata sandang ditulis terpisah dari kata-kata pengikutnya. Macam-macam kata sandang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah si, untuk mengiringi nama tokoh yang mengecilkan atau kurang hormat sebagai panggilan tokoh. Contoh, si semut, si belalang sembah, dan sebagainya. Sementara yang kedua adalah sang. Ini digunakan untuk meninggikan martabat, contohnya sang putri atau sang pangeran. Sementara yang berikutnya, yang ketiga adalah Sri, untuk menghormati pada tokoh raja atau memiliki martabat yang tinggi dalam bidang agama atau kerajaan. Contohnya Sri Paduka atau Sri Ratu. Yang keempat adalah para. Ini menunjukkan banyak yang tidak tentu atau jumlahnya banyak ya. Contoh, para prajurit atau para selir. Sementara hang, yaitu untuk menunjuk jenis pria yang dihormati, biasanya yang terdapat pada sastra lama. Contohnya adalah hang tuah. Sementara dang adalah kebalikan dari hang, yaitu untuk menunjukkan jenis wanita yang dihormati dalam sastra lama. Contohnya dang lia. Sementara yang terakhir, yang ketujuh adalah yang, untuk tokoh yang dihormati juga, yaitu contohnya yang mulia. Itu adalah penggunaan kata sandang ya. Kita lanjutkan pada yang kelima atau yang terakhir, yaitu menggunakan keterangan tempat dan waktu. Kita mulai dari keterangan tempat terlebih dahulu ya. Keterangan tempat adalah jenis keterangan yang menunjukkan suatu tempat yang ditandai dengan kata hubung di, ke, dari, di dalam, dan pada. Contoh keterangan tempat, misalnya, hidup seorang petani miskin dan anjing yang setia di daerah Tapanuli Utara. Ini pakai kata di, menunjukkan keterangan tempat. Sementara yang B adalah keterangan waktu, yaitu jenis keterangan yang menunjukkan waktu yang ditandai dengan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang. Ada pula yang menggunakan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Contoh keterangan tempat adalah sebagai berikut. Petani miskin dan anjing setia itu bahkan hanya bisa makan sekali dalam sehari. Ini menunjukkan keterangan waktu. Itu adalah penggunaan keterangan tempat dan waktu ya. Kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu ini sudah saya siapkan sebuah cerita yang berjudul tentang gajah yang baik hati. Kita mulai dari orientasinya atau pengenalan terlebih dahulu. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan.
Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, itu adalah orientasi ya. Kita lanjutkan pada komplikasi yang awal. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di dalam kolam itu? Aku, si Kancil sahabatmu. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar, kau dapat ikan. Benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Nah, ini adalah komplikasi sampai klimaks ya. Kita lanjutkan ceritanya. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi, bagaimana jika naiknya nanti? Kau mau memanfaatkanku ya, Jil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri ya? Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sesekali kamu harus diberi pelajaran. Kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karma? Karena dia sering menjahili teman-temannya. Kita lanjutkan pada resolusi ya, atau pemecahan masalahnya. Kita lanjutkan ceritanya. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Jil? Tolong aku. Aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain. Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, Terima kasih Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Nah, kita lanjutkan pada koda ya. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng, seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang, kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, itu adalah cerita tentang gajah yang baik hati, dilengkapi dengan strukturnya dan juga bahasanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna buat kalian semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.